Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin menjelang buka puasa di Masjid Manarul Ilmi di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV dan Roja TV dan Niaga TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Jamaah yang kami hormati, semua orang yang hidup di dunia ini, tidak peduli apakah dia laki-laki atau perempuan, tua atau muda, bahkan beriman ataupun tidak beriman, itu pasti memiliki dua tujuan utama. Memiliki dua tujuan utama. Apa kira-kira? Surga? Bahagia? Dua. Yang pertama, ingin mendapatkan kebaikan. Berarti yang kedua, terhindar dari keburukan. Semua orang yang hidup di dunia ini, tidak peduli apakah dia laki-laki atau perempuan, tua atau muda, pejabat atau rakyat biasa, bahkan orang yang beriman maupun yang tidak beriman, mereka semuanya ingin satu, apa tadi? Mendapatkan kebaikan. Yang kedua, terhindar dari keburukan. Walaupun mungkin cara pandang satu orang dengan orang yang lainnya terhadap kebaikan dan keburukan beda-beda, tapi intinya mereka ingin mendapatkan kebaikan, terhindar dari keburukan. Kebaikan yang umum diinginkan oleh orang, contohnya adalah sehat, apalagi kaya, apalagi istri yang salihah, ya. Kemudian anak yang soleh dan salihah, keimanan, ya. Rata-rata orang hidup di dunia ini pengen mendapatkan itu semua. Sebaliknya, mereka ingin terhindar dari keburukan. Dan keburukan itu biasanya orang anggap contohnya adalah sakit, terus kemiskinan, ya, musibah, termasuk juga dosa dan maksiat. Kebaikan adalah ibadah, keburukan contohnya adalah dosa dan maksiat. Orang yang beriman untuk mencapai dua tujuan tersebut, yaitu mendapatkan kebaikan, terhindar dari keburukan. Orang yang beriman selalu menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi, untuk mendapatkan kebaikan,
dan terhindar dari keburukan, orang yang beriman selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen kebaikan, dia bergantung kepada Allah. Terhindar dari keburukan, dia juga bergantung kepada Allah. Dan itulah yang diajarkan di dalam agama kita. Contoh misalnya, doa ketika keluar masjid. Apa bunyinya? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Perhatikan baik-baik. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW mengajarkan kepada kita kalau keluar dari masjid supaya membaca doa yang berbunyi Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku mohon kepadamu dari karuniamu. Jadi kebaikan, apapun kebaikan yang ingin kita dapatkan, entah itu berupa rizki yang barokah, berupa keimanan yang kuat, berupa keturunan yang soleh dan solihah, semuanya ini adalah karunia dari Allah. Makanya kita diajarin kalau keluar dari masjid minta karunianya Allah. Kebalikannya, kalau kita ingin terhindar dari keburukan, kita diajarin untuk mohon perlindungan kepada Allah. Contohnya adalah bacaan zikir sore. Apa bunyinya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Apa artinya a'udzu? Aku memohon perlindungan. Kita memohon perlindungan kepada siapa? Tentunya kepada Allah. Dalam hal ini, di dalam riwayat yang tadi kita sebutkan adalah dengan kalimat-kalimat Allah, yaitu dengan Al-Quran. Dari apa kita mohon perlindungan kepada Allah? Min syarri ma khalaq. Dari keburukan makhluk-makhluk ciptaannya. Jadi siapapun yang ingin terhindar dari keburukan, entah itu keburukan berupa godaan syaitan, entah itu keburukan berupa hawa nafsu, entah itu keburukan berupa penyakit, atau keburukan apapun, kita diajarin untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang perawi yang mendengar hadis tadi, yaitu bacaan zikir sore, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, berapa kali? 3 kali. Seorang perawi yang bernama Suhail, beliau bercerita, fakana ahluna ta'allamuha fakanu yaqulunaha kulla laylatin faludighat jariyatun minhum falam tajid laha waja'a. Kata Suhail, begitu keluarga kami tahu bacaan tersebut, bahwa Nabi SAW mengajarkan agar setiap sore kita membaca zikir tadi, berapa kali? 3 kali. Begitu keluarga kami tahu tuntunan tersebut, maka keluarga kami semuanya, istrinya, anaknya, pembantunya, semuanya, mulai mereka mengetahui amalan tersebut, langsung mereka praktekkan. Setiap sore baca itu. Hingga datang suatu hari. Salah satu di antara putri kami tersengat binatang berbisa. Tidak disebutkan di situ binatangnya apa. Bisa ular, bisa kalajengking, apalagi tawon. Ya. Kemudian apa? Diceritakan sama beliau, falam tajid laha waja'a.
Ternyata setelah disengat itu tidak ada efek sakit apapun. Sebagai manfaat dari bacaan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka jangan pernah lupa untuk memohon perlindungan kepada Allah. Dan salah satu bacaan terbaik untuk memohon perlindungan adalah surat yang akan kita pelajari hari ini. Surat apa? Surat An-Nas. Makanya Nabi SAW menamakan surat An-Nas dengan surat Al-Falaq. Dua surat ini Nabi SAW namakan Al-Mu'awwidhataini. Apa Al-Mu'awwidhatain? Dua bacaan perlindungan. Dan Nabi SAW sering menggunakan dua surat ini untuk meruqyah, untuk mengobati keluarganya. Termasuk juga beliau membacakan ini kepada dua cucu kesayangannya. Siapa? Al-Hasan dan Al-Husain. Dan tidak mungkin Nabi SAW memilih suatu bacaan untuk dua cucu yang beliau sayangi, melainkan pasti bacaan itu bacaan yang istimewa.